Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Prabowo dengan NIM 250301020173 dari program PJJ Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan presentasi terkait mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan tema pengendalian internal. Baik, mengapa pengendalian internal penting? Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Perusahaan menghadapi berbagai risiko seperti operasional, keuangan, dan kepatuhan yang dapat menghambat pencapaian tujuan bahkan mengancam keberlangsungan usaha. Pengendali internal berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk mengelola risiko, mencegah kecurangan, dan mengarahkan perilaku organisasi agar selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu apa yang dimaksud dengan pengendalian internal, apa tujuan pengendalian internal, apa saja komponen pengendalian internal yang berdasarkan ISA 315, kemudian bagaimana penerapan dalam praktik perusahaan. Baik, yang pertama adalah memahami pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Sistem ini bersifat dinamis, berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi. Fungsi utamanya mencakup mengarahkan, mengawasi, dan mengukur penggunaan sumber daya agar efektif dan efisien, serta mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud sambil melindungi aset perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud seperti reputasi. Empat, tujuan utama pengendalian internal. Yang pertama adalah tujuan strategis, yaitu mendukung pencapaian misi dan sasaran utama entitas, memastikan strategi dijalankan konsisten dan selaras dengan visi perusahaan. Pelaporan yang kedua adalah pelaporan keuangan, yaitu memastikan laporan keuangan disusun secara andal, bebas dari salah saji material, serta disajikan tepat waktu dan relevan bagi pengguna eksternal. Yang ketiga adalah terkait operasional, yaitu menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, mengamankan aset, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja. Yang keempat adalah terkait dengan kepatuhan, yaitu memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan peraturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menghindari sanksi dan menjaga reputasi. Nah, berikut adalah 5 komponen pengendalian internal. Berdasarkan ISA 315, pengendalian internal terdiri atas 5 komponen yang saling terkait dan membentuk suatu ketentuan sistem yang kokoh. Setiap komponen memiliki peran spesifik namun bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pengendalian. Yang pertama adalah komponen satu, lingkungan pengendalian. Ini adalah merupakan fondasi utama sistem. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen terhadap pentingnya pengendalian internal. Komponen ini membentuk budaya, kejujuran, integritas, dan perilaku etis dalam organisasi. Karakteristik kuncinya adalah memberikan disiplin dan struktur bagi entitas, membentuk kesadaran pengendalian atau control conscientiousness di kalangan karyawan, pada entitas besar biasanya didukung dengan kebijakan tertulis seperti kode etik. Pada entitas kecil bersifat informal dan bergantung pada sikap pemilik atau manajer. Yang berikutnya adalah komponen 2 dan 3 yaitu penilaian risiko dan sistem informasi. Penilaian risiko yaitu proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan entitas, khususnya terkait pelaporan keuangan. Risiko dapat timbul dari perubahan lingkungan operasi, sistem baru, pertumbuhan cepat, teknologi baru, atau perubahan standar akuntansi. Yang keempat, yang ketiga adalah sistem informasi dan komunikasi, itu yaitu mencakup infrastruktur, perangkat lunak, SDM, prosedur, dan data untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menyampaikan informasi. Komunikasi efektif memungkinkan karyawan memahami tujuan pengendalian serta peran dan tanggung jawab mereka. Berikutnya adalah komponen 4 dan 5, yaitu aktivitas pengendalian dan pemantauan. Aktivitas pengendalian yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan arahan manajemen dilaksanakan, berfungsi memitigasi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan entitas.
Hal ini mencakup pemisahan tugas, otorisasi transaksi, verifikasi, rekonsiliasi, serta pengamanan aset perusahaan. Yang kelima, yang terakhir yaitu pemantauan, yaitu proses penilaian berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal dari waktu ke waktu, memastikan pengendalian berjalan sebagaimana mestinya dan dilakukan tindakan perbaikan bila ditemukan kelemahan. Hal ini mencakup sumber informasi yang berasal dari sistem internal maupun pihak eksternal seperti auditor dan regulator. Baik, yang berikutnya adalah studi kasus yang saya angkat adalah kasus PT Garuda Indonesia Tbk di tahun 2018. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 mencatatkan laba bersih 809,85 ribu US dollar berkat melambungnya pendapatan usaha lainnya hingga 306,88 juta US dollar. Namun, pengakuan pendapatan dari Mahata sebesar 239,94 juta yang masih berbentuk piutang dianggap tidak sesuai dengan PSAK 2023. Jadi mereka mengakui pendapatan yang statusnya masih berbentuk piutang. Ekonom Indef, Eni Srihartati menyebutnya sebagai manipulasi penyajian laporan keuangan yang merusak citra perusahaan. Piutang artinya pendapatan belum tertagih. Jadi piutang tetap piutang dan tidak bisa diakui di dalam pendapatan. Nah, terkait kasus Garuda, ada proses investigasi dan temuan audit. Hasil investigasinya, yaitu BPK dan auditor eksternal melakukan fraud auditing komprehensif melalui analisis laporan keuangan, pengujian substansi, konfirmasi berbagai pihak, uji kelayakan pengakuan pendapatan sesuai PSAK dan IFRS, serta wawancara dan investigasi internal terhadap jajaran direksi. Kesimpulannya, terbukti adanya pelanggaran prinsip akuntansi dan indikasi manipulasi laporan keuangan atau financial statement fraud dari PT Garuda Indonesia. Kemudian PT Garuda Indonesia resmi dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI. Nah, dari kasus tersebut ada analisis kegagalan pengendalian internal, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian yang lemah. Manajemen puncak mengakui pendapatan yang tidak memenuhi kriteria PSAK. Ketidaksepahaman antara direksi dan komisaris dengan penolakan dua komisaris untuk menandatangani laporan keuangan menunjukkan fungsi pengawasan tidak efektif. Budaya kejujuran pun tidak terbentuk. Kemudian penilaian risiko tidak memadai, yaitu manajemen gagal atau sengaja mengabaikan risiko pelaporan keuangan dari pengakuan pendapatan yang belum tertagih. Tidak ada langkah mitigasi risiko seperti penundaan pengakuan pendapatan hingga syarat pengakuan terpenuhi. Yang ketiga adalah sistem informasi yang gagal. Sistem akuntansi tidak menyajikan informasi jujur dan berkualitas. Status piutang milik PT Mahata tidak dikomunikasikan transparan, menyebabkan investor, regulator, dan publik memperoleh gambaran keliru mengenai kinerja keuangan perusahaan. Analisis berikutnya adalah aktivitas pengendalian yang tidak efektif. Proses otorisasi dan review atas transaksi signifikan tidak dilakukan memadai. Seharusnya ada pemeriksaan kelayakan pengakuan pendapatan, rekonsiliasi, serta persetujuan berlapis. Kelemahan ini memungkinkan pendapatan belum terrealisasi dicatat sebagai pendapatan. Kemudian terakhir adalah pemantauan internal yang gagal. Praktik pengakuan pendapatan tidak sesuai standar, tidak terdeteksi sejak awal. Kecurangan baru terungkap setelah audit BPK dan auditor eksternal melalui fraud auditing, pengujian substansi, konfirmasi pihak terkait, serta investigasi internal terhadap direksi. Nah, dari sini kita dapat em, menarik kesimpulan pentingnya pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal merupakan sarana penting bagi manajemen dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan. Sistem yang baik membantu perusahaan mencapai tujuan, meminimalkan risiko, serta memastikan keandalan laporan keuangan. Kasus PT Garuda Indonesia membuktikan bahwa kegagalan dalam pengendalian internal, khususnya pada lingkungan pengendalian dan penilaian risiko, dapat mengakibatkan financial statement fraud yang merusak reputasi, merugikan investor, dan sanksi regulasi.
Kesimpulannya adalah yang pertama integritas adalah fondasi. Lingkungan pengendalian yang kuat dimulai dari komitmen manajemen puncak atau jajaran direksi terhadap integritas dan etika bisnis. Penilaian risiko harus proaktif, yaitu dengan mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara sistematis, mencegah salah saji material dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah pemantauan berkelanjutan adalah kunci. Pemantauan internal dan eksternal yang efektif memastikan kelemahan terdeteksi dan dapat diperbaiki dengan segera. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.